Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di hari ini kita selalu bahagia dan sejahtera mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman dan sahabat, dengan diundurnya pentas Mas Akbar yang mulanya tanggal 26 Oktober menjadi 4 November di Pendopo Kabupaten Nganjuk, tentunya banyak yang kecewa karena sudah banyak yang menanti, sudah menghitung waktu ya, tinggal beberapa hari, ternyata memang harus diundur ya. Ya itulah keadaannya, tapi paling tidak masih ada yang dinanti. Teman-teman dan sahabat, ya memang kalau saya membaca di kolom-kolom komentar video saya, itu banyak sekali ya dari subscriber itu yang betul-betul menantikan, kemudian karena memang seneng dengan mayangnya Mas Akbar Salam. Padahal di negeri ini juga banyak dalang yang kondang, dalang yang bagus, tetapi namanya senang dan cinta itu tidak ada yang memaksa. Jadi itu berdasarkan kesadaran masing-masing. Kemudian akhirnya ada pertanyaan begini teman-teman, ada pertanyaan yang seperti ini atau pernyataan ya di kolom komentar, coba kita bacakan ya. Ini pernyataan atau komentar dari Muhammad Bintan. Assalamualaikum Om Tris, kenapa ya Ki Akbar Salam ini punya daya tarik tersendiri? Saya pecinta wayang kulit dari eranya Ki Anom Sukoto, masih muda sampai eranya Ki Mantep almarhum. Ki Akbar yang paling the best. Luar biasa ya, Ki Akbar yang paling the best. Ya itu pendapat penjenengan ya sah-sah saja. Jadi apa yang menurut penjenengan the best ya dinikmati saja, yang akhirnya bisa menghibur Anda. Kemudian saya jawab begini. Ini jawaban saya teman-teman. Lah itu apa ya kira-kira? Coba Mas penjenengan jelaskan apa kira-kira. Kemudian beliaunya juga membalas kembali, coba kita bacakan. Karena Ki Akbar masih keturunan darah biru Trah Mataram dan Astabrata menemui zaman keemasan, insya Allah 2 atau 3 tahun lagi, tapi Ki Akbar harus benar-benar kuat lahir dan batin. Om Tris maaf kalau saya keliru bla 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 bla, ini masih agak panjang ya. Cukup sampai di sini bisa kita menangkap teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya pertama kali mengenal dan mengikuti untuk menyampaikan pesan kepada subscriber atau penontonnya Mas Akbar yang luar biasa. Tentunya dulu saya terkejut ya. Fenomena apa kok seperti ini, ada seorang dalang yang banyak sekali penggemarnya. Juga waktu itu masih dengan Mbak Niken Salindri ya. Kemudian setelah ada permasalahan cinta dengan Mbak Niken Salindri, sebenarnya dalam pikiran saya ada satu pertanyaan, apakah selesai? Ternyata tidak ya. Ternyata tidak, bahwa semua sama-sama moncernya Mbak Niken tetap juga lancar, Mas Akbar juga lancar. Itu teman-teman. Kemudian teman-teman yang selain itu, saya juga karena memang saya itu merindukan ada di Nganjuk kok ada dalang yang ya walaupun sebenarnya juga bagus-bagus amat ya masih ada yang semua punya kelebihan dan kekurangan. Kan yang menjadi daya tarik itu kok penggemarnya seperti itu dan penggemarnya setia itu loh teman-teman. Tentunya penggemar yang setia itu akhirnya merindukan kalau tidak mayang, karena merasa terhibur dan mendukung, mensupport dan lain sebagainya. Itu yang fenomena yang terjadi sampai sekarang ini. Dan ini harapan daripada saya sebagai konten kreator budaya. Misalnya pun Anda fans ya, senang, jangan memuja yang berlebihan ya. Jangan memuja yang berlebihan, karena kalau memuja yang berlebihan itu akhirnya bumerang juga bagi si seniman itu sendiri ya.
Karena bahwa dalam kehidupan itu terjadi pasang surut, timbul tenggelam, ganti berganti. Kalau berlebihan nanti menjadi beban. Karena sekarang ini sudah banyak penggemarnya, terbukti di media sosial. Sekali pentas walaupun tanpa bintang tamu, penontonnya masih jago itu loh teman-teman ya, masih jago. Itu ya yang sebenarnya, tapi pendapat saya ya diapresiasi terukur saja ya, dan kepada siapa saja yang punya fans terhadap seniman, indahnya jangan memuja yang berlebihan ya. Karena menjadi beban, karena yang menyadari yang ngelakoni itu merasa tak sebagus itu gitu loh. Mereka juga banyak kendala, banyak kekurangan, yakin itu. Kalau berlebihan akhirnya membebani seniman sendiri. Dan seniman itu bukan anak yang tidak pandai, orang pandai. Jadi tahu kalau saya tidak seperti itu, saya tidak sebagus itu, saya tidak secantik itu gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa, karena memang ingin memuja ya monggo saja ya, karena memuja itu boleh, pokoknya tidak boleh berlebihan. Teman-teman, pernyataan seperti ini sebenarnya banyak sekali ya. Itu tadi hanya saya comot beberapa yang lalu, siapa yang namanya, dia bilang bahwa Om Dres, saya itu di daerah saya itu ada dalang juga yang bagus ya, bagus, tetapi kenapa ya saya kok senang dengan inilah. Seperti itu namanya, senang itu independen independen ya, tidak ada yang melarang dan merdeka ya. Gini teman-teman, saya sendiri itu sebenarnya senang wayang ya. Sebenarnya banyak dalang muda yang bagus, tentunya semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Hanya kalau ada yang ingin saya itu membuat video, tapi beberapa saat saya coba video saya tidak mendapat respon, dan saya tahu bahwa yang direspon itu adalah video yang tentang Mas Akbar dan seperti ini ya. Akhirnya saya ya sudahlah, ternyata banyak yang ingin mencari informasi tentang Mas Akbar Salam ya. Subscriber saya selama saya tahu akan saya informasikan, walaupun informasinya hanya sifatnya ya sederhana saja. Gini teman-teman, jadi kalau misalnya saya untuk menganalisa, mengulik atau mengulas bahwa misalnya dalang-dalang muda yang ada ya, misalnya kan Mas Bayu Aji tentunya punya kelebihan yang tidak dimiliki Mas Akbar ya. Kemudian kalau si Yusuf Ansor itu juga bagus. Yusuf Ansor itu model dalangannya itu rasa ya, makanya rasa itu rasa dalang-dalang zaman dulu gitu loh. Bisa seperti merindukan wayang-wayang zaman dulu. Nah, kemudian itu punya kelebihan. Mas Akbar menurut saya kalah itu. Tetapi karena Yusuf Ansor itu masih SMA, ternyata vokabulari perbendaraan kosakata, perbendaraannya, diksinya tentunya ya masih di bawahnya Mas Akbar, karena Mas Akbar juga sarjana seni, tentunya juga sudah membaca buku-buku buku-buku yang referensi dari buku-buku ya. Nah, itu kelebihannya Mas Akbar, maka banyak dikatakan bahwa Mas Akbar ini paket komplit ya. Kemudian kalau Mas Gading, tentunya Mas Gading juga punya penggemar, karena dikala orang merindukan almarhum Ki Sieno Nugroho, mungkin sebagai pengobat rindu Mas Gading sekarang masih dalam perjalanan karena juga masih terlalu muda. Kalau dalangannya tentunya menghibur, tapi kalau tentang komplitnya termasuk wawasannya juga masih dalam perjalanan, begitu teman-teman ya. Jadi seperti itu, saya ya juga ngefans Mas Akbar, tapi saya tidak mendewa-dewakan gitu loh teman-teman. Ya hanya saja karena saya memang senang dan mudah mendapatkannya itu loh, karena kebetulan ya sama-sama di lokasi yang agak berdekatan seperti itu. Kemudian tentunya bahwa seorang seniman itu menjadi moncer, banyak digemari, sering tanggapan itu satu cita-cita. Nah, kemudian teman-teman itu juga punya beban, punya PR yang banyak. Karena apa? Karena dia harus berinovasi terus ya.
dalangan hari ini harus berbeda dengan besok, besok harus berbeda dengan lusa. Berarti kan harus kreatif gitu loh kalau ingin mempertahankan. Jadi untuk mencapai tataran seniman menjadi moncer di permukaan itu sulit, tapi sulit lagi adalah mempertahankan. Baik dalang maupun penyanyi maupun sinden ya, seorang entertain akan seperti itu. Lah kemudian tipnya seperti apa ya? Tipnya seperti apa ini kita ya diskusi saja teman-teman. Tipnya yang jelas kan harus belajar, harus tekun belajar, harus menggali terus ya. Kemudian berikutnya, karena wayang ini adalah budaya tradisi kesenian rakyat, tentunya siapapun, baik Mas Yusuf Ansor, Mas Bayu, Mas Gading, kemudian Mas Ulil, termasuk Mas Akbar, Mas Badar, harus membuka diri. Indahnya membuka diri kepada masyarakat, bergaul dengan siapa saja. Karena dengan bergaul dengan siapa saja, tidak mengenal kasta ya. Kadang-kadang bergaul dengan orang biasa saja akhirnya punya bahan yang nanti bisa menjadi bahan di pagelaran seperti itu. Sehingga pagelarannya tidak monoton, karena yang kadang-kadang itu loh kok seperti itu lagi, kok gitu-gitu aja, kok tidak ada perubahan, kok tidak ada. Ini sulitnya teman-teman, sulitnya seperti itu. Jadi kalau tanggapan itu mungkin 1 bulan 1 kali 2 kali itu masih no problem, tapi kalau belum ada terus kemudian pentasnya sama yang seperti itu ya akhirnya secinta apapun orang akhirnya kan loh, kok nggak ada perubahannya, kok itu lagi gitu loh. Nah itulah yang sulit teman-teman, mempertahankannya. Ya Mas Akbar, kemudian mungkin bintang tamu Mbak Elisa, kemudian Mbak Niken Salindri pun ya harus tetap, misalnya guyon-guyonannya, jok-joknya, perubahan-perubahan kosakatanya, kalimat-kalimatnya ini harus berganti. Tidak boleh kok tidak boleh indahnya tidak itu saja gitu loh, biar bertahan lebih lama. Kemudian hal-hal yang saya baca dari buku-buku tentang pagelaran, seseorang seniman yang sudah moncer, sudah mencapai tataran di atas, ini tipsnya harus tetap rendah hati, tetap baik terhadap sesama, tidak boleh sombong ya. Karena seniman setinggi apapun tidak ada artinya kalau tidak ada fans, tidak ada penggemar. Jadi seniman itu hidup dan tidaknya karena penggemar ya. Walaupun bagus, kalau sudah penggemar tidak suka ya akhirnya ukuran bagus itu kan relatif ya. Bisa bagus secara akademisi, tetapi bagus di mata fan, di mata penonton gitu loh. Kalau penonton sudah mengatakan itu bagus, walaupun mungkin ada kekurangan di sana sini, ya tetap akan itu dikatakan bagus dan akan digemari dan akan banyak diminta untuk selalu tampil di mana-mana. Ini saya dapatkan juga dari melihat-lihat pengetahuan di audisi seperti itu teman-teman. Karena banyak juga artis-artis yang terkenal karena menjadi ya tidak rendah hati, kemudian menjadi agak sombong, akhirnya banyak ditinggalkan, sekarang selesai ya, selesai. Banyak itu di media sosial ya, baik artis ibu kota, artis yang pernah ikut audisi juara 1, juara 2, akhirnya selesai karena ya tadi tidak bisa membawakan diri, akhirnya ditinggalkan. Penonton yang notabene juga ditinggalkan orang-orang yang punya kepentingan ya, orang-orang yang sering ngejob, yang sering menggunakan jasanya. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Video saya ini hanya video ya ngalor ngidul menanti pentasnya Mas Akbar yang ternyata diundur dari tanggal 26 Oktober diundur menjadi tanggal 4 November. Mudah-mudahan tanggal 4 November itu dengan selangnya waktu tidak rapat pentas, persiapannya lebih matang, kemudian letaknya juga strategis di pendopo Kabupaten Nganjuk, akan lebih bagus. Syukur-syukur nanti akan didampingi seorang bintang tamu yang terkenal ya. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.